Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan dalam petunjuknya. Kembali lagi bersama saya Maulana. Di sini saya akan menceritakan pengalaman horor saya ketika mendaki Gunung Manglayang. Waktu itu tahun 2019 di bulan Desember. Ketika saya lagi membara-membaranya pengen naik gunung gitu, pengen membara-membaranya pengen camping gitu. Nah kebetulan teman saya si Halpa, dia bikin story WA yang berfotokan carry. Saya tanya lah, mau kemana gitu, mau ke Manglayang, saya boleh ikut gak? Boleh, ternyata boleh. Saya ajak teman saya Upi, kebetulan teman MTS sekaligus tetangga jauh lah. Saya ajak dan dia mau gitu. Pada hari Kamis, tepatnya hari Kamis malam Jumat, kita packing gitu dari jam 8 hingga jam 10 berangkat gitu. Jam 10 berangkat sampai jam 12 siang kami tibalah di pom bensin di daerah Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Kami transit dulu, istirahat, ibadah dulu, terus kami lanjut ke base camp ke Jatinangor. Sampainya kami di Jatinangor gitu, sampai ke masuknya gapura daerah tersebut lah, pokoknya masuk ke daerah. Dan kami pede gitu, maju tuturin Google Map, kami turuti gimana gitu jalurnya, maju sampai jauh. Dan yang mengherankan gitu, jalan masih gede tapi Google Map nyuruh kita masuk ke gang, ke jalan kecil gitu. Heran, kok masuk ke gang gitu. Saya memastikan lah gitu, tanya pada orang sekitaran, kepada ibu-ibu, Bu, kalau ke Gunung Manglayang kemana gitu. Kata ibu-ibu tersebut, oh jangan, eta mah tos kalangkung gitu, udah kelewat dari bawah, jauh banget dari bawah, tapi kesini juga ada sini ke jalan gang tersebut. Ya udahlah, kami masuk gang, terus hingga lewati pesawahan, lewati perkebunan, hingga ketemu lagi jalan gede. Ketika jalan gede ketemu, maju lagi, kami ketemulah sama kakek-kakek. Saya tanya kakek-kakek tersebut, Bah, manawi ke Gunung Manglayang leres kapal dia gitu. Sahabat tersebut sambil menunjukkan jalan, dia sambil memberitahu gitu. Ternyata jalannya itu masuk ke jalan setapak ke area perkebunan gitu. Masuk lah, saya makin ragu gitu, kok masuk ke perkebunan. Masuk lagi, memastikan lagi, sampai kalau ada orang saya mau bertanya terus soal jalan. Ketemulah ibu-ibu, Bu, mana leres gitu, apakah betul gitu jalan ke Gunung Manglayang, ke sini, ke base camp, lebih tepat base camp. Iya betul gitu, betul ke sini. Terus ya udahlah, kami pede lah, maju hingga masuk ke hutan gitu ya, kalau bisa dikatakan hutan, tapi ada kebun gitu, kebun sedikit. Kami terus maju, dan hingga leganya itu ketika keluar dari jalan setapak, terus nemu gapura kawasan Gunung Manglayang, perkebunan kopi, pokoknya ke perkebunan kopi. Terus di sana saya makin pede lah, percaya diri ke sana, terus maju hingga kami sampailah di base camp.
pukul 3 sore. Pukul 3 sore kami istirahat di sana dan kami ketemu sama pendaki tersebut. Apa ya, kayaknya mah sekeluarga gitu, pangpangnya gitu, ada anak gitu, ada bapak, ada ibu gitu, komplit lah family. Saya tanyalah sama ibu-ibunya, kalau ke Manglayang gitu jalurnya gimana sih gitu. Jalurnya terus dia memberitahu kalau ke Manglayang mas, nah ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur ke puncak utama, yang kedua jalur ke puncak Bayangan. Nah pas saya komunikasian dengan teman saya si Hapa, dia bilangnya ke puncak gitu. Ya saya kira ke puncak utama. Ya udahlah, kami beritikat ke jalur puncak utama. Dan sebelumnya mendaki, kami itu disuruh parkirin motor jangan di base camp gitu. Soalnya pengalaman dari tahun lalu ada kejadian hilang motor. Yang anehnya itu kan, jadi base campnya itu warung gitu. Yang membedakan dari warung-warung biasa, mereka itu menjual kayak gantungan gitulah, stiker gunung gitu. Nah ya udahlah, kami turuti. Ternyata ada gitu tempat parkir di bawah. Di mana gitu, saya tanya. Di bawah, ayo sini bareng, pokoknya masih daerah pemukiman warga. Ya udah, kami turun barengan. Yang kami naik motor, mereka jalan kaki. Ya pastilah ketinggalan mereka. Sampai kami nemu gudang penyimpanan hasil panen. Tempatnya cukup serem gitu, karena gelap, terus gak ada siapa-siapa. Yang anehnya, katanya tempat parkir pendaki gitu di sana, kok gak ada motor gitu. Heran lah saya. Ya udah, kami tunggu dulu di sana sambil nunggu para pendaki turun. Tunggu dan ketemu lagi. Terus ternyata bukan di sini, ternyata di bawah, di rumah sih, pokoknya rumah gede. Oh, rumah gede ya. Dan ketemukanlah tempat penyimpanan motor tersebut, tempat penyimpanan barang motor segalanya. Kami registrasi di sana, segala bayar, pokoknya registrasi. Kami lanjutlah mendaki. Terus kebetulan di waktu itu pukul 3 sore gitu, pukul 4, pokoknya sekitaran jam 3 sore. Ya kami pede lah sama jam segitu. Katanya kan kalau ke puncak utama itu memakan waktu hampir 3 jam. Kalau ke puncak Bayangan memakan waktu hampir memakan waktu paling lama 1 jam kalau ke puncak Bayangan. Ya udah, kami bertiket ke puncak utama. Ketika mulai berjalan terus melewatin parit, kami ketemu sama jalur gitu. Menemukan jalur bercabang gitu, hampir 5 jalur gitu. Bingung lah kami di sana gimana gitu. Soalnya gitu, kami belum pernah mendaki Gunung Manglayang, UPI, dan saya pun gitu baru kali ini gitu kan. Takutnya kalau nyasar gitu apa-apa, sedangkan di base camp hanya menyediakan jualannya gitu, gak menyediakan kalau alat-alat safety untuk pertolongan gitu. Sama di tempat penitipan juga begitu, hanya menitipin barang terus bayar gitu. Ya udah, saya lanjutin dengan jalur yang lebih bersih, lebih gede pokoknya. Saya jalur ke sana, maju lagi, ketemu lagi 2 jalur bercabang, ke kanan sama yang ke kiri. Bingung lagi, kok ada lagi gitu. Ya udahlah, kami mutusin cari aman,
camping di sini saja lah gitu. Kalau ke puncak bisa pagi-pagi tektok di sana, masang tenda santai-santai sampai saya buka HP, ternyata ada sinyal. Kebetulan kata siapa, ternyata dia itu di puncak, bukan puncak utama gitu, di puncak bayangan. Ya udah, kami istirahat dulu di sana. Dan si Upi firasatnya buruk gitu. Dia ngedengar suara babi hutan gitu yang ngek ngek. Kalau saya sih positif, itu suara yang muncul dari kayu yang dimasukin ke tanah hingga keluar mata air sampai keluar mata air gitu, yang suka kayunya tuh naik turun ngek ngek kan gitu biasanya kalau di kampung-kampung ada. Saya gitu, tapi ya mau gimana lagi, sekalian gitu ketemu sama rombongan Alpa gitu, sama orang-orang, sama ada teman pokoknya mah. Ya udah, balik lagi ke base camp. Waktu itu jam 5 sore. Saya optimis gitu bakal ketemu senja di puncak gitu, bakal 1 jam, pokoknya kan 1 jam sudah paling lambat 1 jam. Ya udahlah, lanjut. Kami dipertemukan dengan jalur yang cukup ekstrim lah, nanjak banget gitu kan, karena base camp baru berem. Tanjakan apa ya namanya, pokoknya tanjakannya gini tuh, terus habis hujan kan, becek gitu, bukan becek, licin gitu. Ya udah, maksain gimana sampai kita ketemu hampir sebelum waktu maghrib, tapi masih cerah lah. Saya mendengar suara hajat, dan ketika masuk gelap, pantangan naik gunung itu kan kalau waktu maghrib seharusnya pendaki itu istirahat, dihususkan sholat dulu gitu, istirahat minimal setengah jam. Yang saya mau istirahat gimana gitu, mau sholat gimana, sedangkan jalur kecil, jalur licin, gak memungkinkan lah gitu pasang matras gitu. Ya udah, lanjut lagi hingga ketemu gelap, persilangan gelap, senja, persilangan gelap dengan terangnya itu gitu. Di sana saya mendengar suara gamelan. Aduh, beneran deh. Si Upi yang asalnya gitu main HP terus, yang asalnya main HP tapi diem, tapi sekarang diemnya itu diem banget gitu. Wah, nggak ngomong gitu. Suara gamelan, dia takut, ya kayak takut banget kayaknya. Kalau saya kan ngedengar suara gamelan gak takut gitu, ngedengar suara gamelan, suling, yang pokoknya alat-alat musik tradisional malahan bikin saya tenang gitu, gak terlalu takut lah, pokoknya bikin jadi gak bikin saya negatif lah, pikiran saya negatif, gak bikin gitu. Waduh, cukup ini makin tegang. Jadi posisinya itu kan carrier 1 sama backpack 1. Nah, carrier yang isinya sleeping bag 1, sleeping bag 1, tenda sama makanan ringan. Wah, beratnya gak ketulungan gitu, kayak ada yang digandong gitu, kayak ada orang yang digandong gitu. Beratnya seperti itu, berat banget. Sampai gak sampai 10 langkah kami jalan, kami selalu tukeran keril, tapi gak ngomong. Dengan isyaratnya itu diem tuker keril, ya sampai 10 langkah tuh terus-terusan tuker keril. Yang bikin saya takut lagi, di sebelah kanan ada yang ngerangkak, bukan ada ya, tapi ngerasa ada gitu, terus nuturin kami gitu.
terus. Wah, saya takut, bener-bener takutnya saya gitu seumur hidup. Pokoknya baru kali ini saya rasa ketakutannya tuh takut banget gitu. Terus kami pasrah lah, kami berdoa sepanjang jalan, ya Allah selamatkan, sampai saya berikrar. Pokoknya saya berikrar di sana dalam hati, kalau saya diselamatkan di sini gitu, saya bakal ngelakuin apa gitu, lupa lagi pokoknya. Sampai kami pun pasrah sepasrah-pasrahnya dengan ya udah pasrah. Jadi ya Allah gak apa-apa saya mati di sini asalkan jasad saya ketemu. Sampai seperti itu gitu pasrahnya. Baru juga mau duduk, mau pasrah, lihat ke atas ada senter. Alhamdulillah ya Allah, ada pendaki gitu turun. Saya kira sih itu rombongan dari Halfa gitu. Wah baik banget gitu itu orang, sampai mau menjemput kita gitu. Tahu-taunya kita lagi kesusahan dia datang gitu. Wah alhamdulillah gitu. Kami kenalan di sana. Ternyata pas kenalan, saya kenal sama 3 orang tersebut, si Ali, si Adi Rohmat, satu lagi lupa lagi. Mereka itu bukan rombongan Halfa, mereka itu orang yang lagi tektok, orang kaki Gunung Manglayang gitu, yang biasa tektok gitu ke Manglayang. Saya tanya gitu, apakah di atas tuh ada itu gitu, apa ada yang camping, ada yang masang tenda? Kata mereka gak ada, kosong lah. Terus saya janjian sama siapa gitu, kosong kok di atas. Beneran nih, serius beneran, saya kata mereka serius, gak bohong. Waduh, kami makin takut lah. Saya ajak mereka bertiga untuk nemenin kami camping. Temenin lah pokoknya gini, saya paksa hingga mereka mau. Ya Cina, kami mau lah nemenin Cina. Tapi mereka berdua, yaitu si Ade Rohmat sama satu lagi yang lupa saya namanya, mereka berdua turun gitu karena motor mereka diparkirinya di base camp gitu, gak aman. Turun berdua, kami naik bersama si Ali. Sepanjang jalan keril yang asalnya tukeran, saya sama Upi, saking beratnya tukeran, dia dibawa sendiri dong sama Upi, diambil sendiri sama Upi, kuat gitu. Kayak yang asalnya berat banget, tapi dia sama seorang gitu, sama si Upi aja diambil. Waduh, saudara motor. Dan alhamdulillahnya gitu, kami dipertemukan sama orang-orang yang baik gitu. Sepanjang jalan si Ali itu di HP-nya nyetel murotal pakai senter, dan dipakai senter juga gitu HP-nya. Sedangkan HP kami berdua gitu senter cuma satu, HP ini doang. Nggak si HP si Upi habis baterainya, yang pakai senter HP saya doang. Dan alhamdulillahnya kami sampai puncak. Pas di puncak emang benar gak ada siapa-siapa, kosong gitu. Terus saya tanya, biasa masang tenda di mana gitu. Dia tunjukin ke arah bawah gitu, ke bawah lagi. Ya udah, ayo lanjut, ketemu lah tenda, 2 tenda Halfa sama rombongannya. Ternyata di sini, alhamdulillah kita ketemu satu rahmi di sana. Dan sampai malam, kalau saya sih gak ada apa-apa, tapi pengalaman Upi kayak katanya sih ngalamin malamnya. Kalau saya gak ada apa-apa, aman. Sampai tidur lah, pokoknya saya tidur duluan, gak mau ngalamin lagi, tidur duluan. Terbangun lah pagi-pagi, si Ade Rohmat nanya, apa mau dilanjut ke puncak atau mau turun bareng gitu. Mereka mau turun, mereka udah kesibukan lah pokoknya, mau turun. Ya udahlah, kami cari aman saja daripada ke puncak gak tahu apa-apa gitu. Udah cari aman, turun ke bawah bareng. Alhamdulillah selamat. Dan mungkin hikmahnya bisa kalian ambil,
apapun gitu kondisi kita, segimanapun kondisi kita sedang susah atau apa, pantangan itu harus kalian tegakkan gitu, bukan tegakkan, terapkan gitu, kalian amalkan. Karena ya meskipun gitu, karena pantangan itu bukan berarti kita bukan sama. Terus videonya jadi hikmahnya bisa kalian ambil, apapun kondisi kita gitu, seberat apapun kondisi kita yang kita alamin, tetap pantangan tersebut tidak bisa disamakan dengan ibadah kepada Allah gitu kan. Kalau ibadah kepada Allah ada apa, toleransi gitu, keringanan seperti halnya rusuh. Kalau sedang perjalanan kan kita lagi perjalanan nih, lagi disibukkan gitu, lagi apa sih istilahnya, pokoknya lagi dalam keadaan sulit. Nah, diringankan dengan ibadah di jamak kosor atau diakhirkan jamak takhir dengan cara yaitu tidak mengurangi pahala. Nah, kalau pantangan berbeda, kayaknya sih gak ada toleransi gitu menurut saya gitu. Karena kan keadaan saya waktu itu terdesak gitu, gak bisa istirahat. Ya udah, jadi hasil dari melanggar pantangan ya udah kalamin ya. Jadi pokoknya hikmahnya begitulah. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau apa ya, pertanyaan atau saran atau apapun itu, boleh kalian tinggalkan di kolom komentar saya. Kalau misalnya jawabannya itu membutuhkan apa sih, jawabannya itu gak muat gitu, atau gak muat, gak muat, contoh misalnya gak muat pokoknya, bisa saya bikin vlog lagi. Kalau misalnya pertanyaannya simpel, bisa saya langsung jawab di kolom komentar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, berbiasalah. Tapi selanjutnya tadi ya, jadi ketika ya melakukan perjalanan dan kami sampai puncak, yang lucunya gitu, si Ali kan asalnya sepanjang jalan nyetel murotal Quran sampai puncak dan nyetel lagu dong. Datang kalau pas lagi susah, dosa kau Ali.